يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين. Hari besar Islam itu setahun hanya 4. 1 Muharram, 12 Rabiul Awal, 27 Rajab, 17. Itu dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya mengatakan, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala di mana saja berada. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang dipandang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan karena hartanya banyak, bukan karena pangkatnya tinggi, bukan karena jabatannya 3. Kepala dusun dia, RW dia, RT dia, enggak. Bukan itu. Bukan karena gagah cantiknya, tetapi yang jadi penilaian Allah adalah atqakum, siapa yang paling bertakwa di antara kamu. Bahkan Rasul katakan manusia yang dipandang mulia itu, innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru qulubikum a'malikum. Allah kata Rasul tidak menilai bentuk kamu. Mau mancung hidung, mau pesek, tak jadi penilaian. Mau tinggi orangnya, mau semeter kotor, tak ada urusan. Mau montok pipinya, mau tenggelam, tak jadi penilaian. Mau putih orangnya atau kolek, tak ada urusan. Tetapi yang jadi penilaian Allah adalah hatimu dan amal perbuatanmu. Itu dia. Di dalam surat Al-Baqarah 197 masih cerita takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Siapkan bekal kata Allah. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala telah ingatkan kita siapkan bekal, kalau tak disiapkan, awas. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian kata Allah sebaik-baik bekal takwa. Wattaquni, dan bertakwalah kamu kepadaku ya ulil albab, hai orang-orang yang mempunyai akal yang sehat. Apa doa kita malam hari ini? Itulah membuat kita bisa sama-sama hadir di meja al-falah sempena mengadakan acara alal bi'alal. Ini alal bi'alal bukan memperingati, bukan. Karena alal bi'alal ini tidak termasuk ke dalam kelompok hari besar Islam, tak masuk. Hari besar Islam itu setahun hanya 4. 1 Muharram, 12 Rabiul Awal, 27 Rajab, 17. Itu dia. Itu aja. Alhamdulillah tak masuk. Ya, tak masuk ke dalam kelompok hari-hari besar Islam. Mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal. Itulah membuat kita bisa datang menghadiri acara ini. Kalaupun ada undangan sampai ke rumah atau diumumkan lewat corong atau lewat WA, chat segala macam, tapi apa nak dikata, penyakit dia datang secara tiba-tiba. Ya Bu, ya Bu, Ibu sehat kan? Asam urat ada? Asam urat ada? Ada? Enggak? Asam lambung? Asam podeh? Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat pemberian Allah yang begitu banyak.
Kalau kita hitung-hitung nikmat Tuhan nih, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung-hitung nikmat aku adalah la tuhsuha, tak sanggup kamu menghitungnya. Banyak yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, yang kita lihat, yang kita amati, semuanya bersumberkan kepada Allah. Milik dia. Lillahi ma fis samawati wa ma fil. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit. Itu dia. Nih. Apakah kita tidak mensyukurinya? Kalaulah kami turunkan air dari langit itu asin, kata Allah, mau minum apa kalian? Minumlah air asin. Tetapi Allah tidak bersifat seperti itu. Nih, bening, tawar. Ya Bu? Makanya kata Nabi, suatu pekerjaan itu kalau tidak diawali dengan menyebut nama Allah, terputus berkahnya. Nah, makanya suatu mengerjakan pekerjaan, baik makan, baik minum, walaupun bapak ibu tidak hafal Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, paling tidak bismillah, tutup. Itu dia. Apalagi mengamalkan 4 kalimat-kalimat thayyibah. Kemarin sore Idul Adha kan itu kita baca Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah 12 kali, 7 rakaat pertama, 5 rakaat kedua. Nanti jemaah haji berangkat ke Mekah, berangkat dari Pekanbaru, masuk asrama tanggal 23, tanggal 24 terbang ke Batam, dari Hang Nadim langsung ke Bandara Madinah. Amir Muhammad bin Abdul Aziz tanggal 9 Zulhijjah berangkat ke Mekah untuk mengerjakan haji. Saat dia tawaf, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, itulah kalimat yang paling baik. Banyak memang zikir-zikir yang lain, banyak. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah ni'mal wakil. Tapi itu dianjurkan oleh Nabi untuk kita baca di saat tawaf ibadah, tawaf kudum, tawaf umroh, tawaf sunat, tawaf nazar, ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha nanti. Ayo kita lantunkan 4 kalimat nih, semuanya bersuara. Kalau ingin betul-betul menyatakan rasa syukur kepada Allah secara datanglah sahabat ke Nabi. Begitulah Nabi menunjuk kepada sahabatnya pentingnya makna zikir kepada Allah. Ya Rasul, ada apa? Saya tahu bahwasanya syariat Islam itu sangat banyak. Memang kata Nabi. Lalu gimana? Tunjukkan kepadaku di antara yang banyak tadi satu saja, biar dapat jadi pegangan bagi diriku. Rasul katakan, la yazalu lisanika ratabaun min zikri. Cukup kamu gerakkan lidahmu itu dengan banyak memuji alhamdulillahi rabbil. Apa artinya Ustaz? Apa artinya kalimat tadi alhamdulillahi rabbil alamin? Apa artinya? Segala puji bagi Allah. Siapa lagi berhak untuk dipuji kalau tak Allah? Dalam pujian itu Bu, dalam pujian itu ada 4 kalimat. Ada namanya tasbih subhanallah, ada namanya tahmid alhamdulillah, ada namanya tahlil la ilaha illallah, ada namanya takbir
Lalu apa kita katakan kepada Allah dengan empat kalimat ini? Maha suci Engkau ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, tidak ada Tuhan disembah selain Allah, Allah Maha. Ayo, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Allah, 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 ya Allah. Lagi Allah, 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 ya Allah. Rabbi inni yada sifatil aliyah bina uridu atiyah. Menyebut Allah saja sudah dapat nilai. Kenapa? Nama dia disebut. Tapi kalau nama-nama kita disebut, tak dapat penilaian di situ, tak ada artinya. Tapi kalau nama yang didinding disebut, Allah punya nama 99, 100 kurang 1, 99. Yang satu itu nama terbesarnya Allah Subhanahu, baru diikuti dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Siapa yang menyebut nama-nama yang tera di dinding ini, dakhalal jannah. Ibu-ibu ada nak mengamalkan Asmaul Husna itu? Ada tak? Jauh ada indah aja nyebut la ilaha illallah. Payah kali ini komunikatif. Ada tak? Ada atau tidak? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, salam ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya. Dah sekian tahun ini ya. Jadi bukan untuk ditempel pajang aja tu, dibaca, dihafal. Berapa tahun Pak Jul? Ada puluhan tahun dah. Kok sampai hafal? Dihitung dari Ar-Rahman tu dia terakhir. As-Sabur 90. Iyalah jaminan masuk surga. Apa tidak? Yang disebut itu nama siapa? Yang punya langit dan bumi, yang maha menciptakan, yang maha memberi bentuk. Udah diciptakannya kita ini ada berinya bentuk, makanya bentuk kita tak ada yang sama, tak ada yang sama. Ada hidungnya mancung, ada yang pesek, ada yang montok pipi, ada tenggelam, ada punya alis mata, ada yang botak, ada yang hitam, ada yang tuh. Tak perlu minder, mau hitam, mau putih, mau tinggi, mau rendah, mau kaya, tak usah. Kenapa? Itu tadi. Yang penting sama kita, inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling bertakwa di antara kamu, itu yang jadi penilaian Allah. Bukan karena cantik, gagah, hitam, putih, kaya, punya jabatan, tidak. Hatimu dan amal perbuatan. Kalau Allah haknya untuk dipuji, Nabi juga punya hak untuk dipuji lewat solawat. Ya Bu, coba Ibu solawat Badar 1, 2, 3. Itu irama ada kuno tuh dah. Irama lain lah cari. Itu irama bosan. Salatullah salamu. Cari irama lain banyak.
Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Semangat daripada tadi cengeng. Salatullah. Irama baru banyak, Bu. Tak dapat. Tawassalna bi bismillah wa bil adi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad. Kan semangat itu. Mau lagi? Mau lagi? Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadza matladi ya Nabi ya. Sebanyak ini ya satu cuma yang dapat. Selebih mengangguk. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita berada di penghujung bulan Syawal. 28 atau 29 Syawal. Yang 28 Syawal malam ini hari rayanya Sabtu. Yang 29 Syawal malam ini Jumat. Tinggallah satu hari lagi bulan Syawal. Karena malam ini sudah 29. Mengapa saya katakan 29? Dia bulan tuh ganti-gantian. Kalau Ramadan kemarin hitungannya 30, maka Syawal 29. Syawal 29, Zulqa'dah 30. Kalau Zulqa'dahnya 30, Zulhijjah begitu. Gantian. Karena ujung-ujungnya dua cuman 29 30 29 30. Tak ada akhir Hijriah itu 28 atau 31, tak ada. Makanya puasa kita tak pernah ditemukan 31 atau 28. Di antara dua itu 29 30. 29. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kita sudah berada di penghujung Syawal, tapi gaung halal bihalal masih terdengar di mana-mana. Itu jadwal saya itu sampai tanggal 2 Zulqa'dah masih halal. Begitulah pentingnya kita setelah Ramadan berlalu mengadakan acara ini, disebut dengan acara silaturahim halal di. Bu, Ibu kemarin waktu hari raya Idul Fitri, dari mulai hari pertama sampai hari kelima, bisa nak mendatangi rumah tetangga yang satu RT itu diperkirakan? Tunggu dulu, saya tanya dulu. Pak RT mana Pak RT? Pak RT berapa kakak Pak? Berapa kakak RT Bapak tuh? Hah? 60 itu kecil. RT lain 260 kakak. Ini sudah bisa dimakarkan ini. Banyak kali satu RT sampai 260 kakak. RT Bapak 60. Yang saya tanyakan, bisa nak ibu silaturahmi berkunjung mendatangi rumah keluarga tetangga semua itu? Terkejar tak? Terkejar tak? Patut diadakan acara malam ini halal bihalal. Disinilah kita saling pakpu waspa'u. Memberi maaf itu lebih baik daripada meminta. Itu dia. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Memberi maaf itu kata Allah sedekat-dekatnya takwa. Itu difirmankan oleh Allah
di dalam surat Al-Baqarah pada ayat 327. Dipadu digandeng dengan surat Ali Imran ayat 133, 134. Itu yang dibacakan oleh Qori Provinsi Riau tadi. Apa yang dibaca tadi? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad darra wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Maka bersegeralah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu. Bu, berarti suruh apa kita situ? Disuruh apa? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tuh. Tapi disuruh minta ampun. Kalau sudah minta ampun kepada Allah, tubu ilallah taubatan nasu'a, selesai urusan. Nah, malam ini nih, ma mim muslimaini yaltaqiyani fayatasofa'ani illa ghafira lahuma ayyatafarraqa. Nanti atur ya Pak Jul, apakah duluan makan kue atau bersalaman? Tapi jangan ada yang balik. Kemarin kita punya waktu kesempatan untuk datang ke rumah tetangga berkunjung silaturahim, sementara kita ini tak lepas daripada berbuat salah dan dosa. Kullu bani Adam khata'una wa khairul khata'ina at-taubun. Sebaik-baik anak Adam, kata Rasul, orang punya salah dan dosa. Sebaik-baik orang yang berdosa itu, kalau dosanya nyangkut kepada Allah, taubatlah dia. Tetapi kesalahan dengan sesama, saling bermaafan di antara kita. Bapak Ibu yang berbahagia, perbanyaklah minta ampun kepada Allah supaya kita meraih surga yang luasnya seluas langit. Dan istighfar kita ini pendek, ada istighfar yang panjang. Kalau kita amalkan rinci, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim min kulli maksiatin zahiran wa batinan qaulan wa fi'lan amadan aqta'an kabiran aw saghiran sirran aw alaniyatan ya ghafurur rahim. Lengkap. Kalau yang tadi astagfirullahaladzim atau astagfirullah wa atubu ilaih, aku mohon ampun kepadamu ya Allah, bertaubatlah aku kepadanya. Minta ampun dosa yang mana? Bu, dosa yang mana? Yang lama, yang baru, sengaja, tak sengaja, dosa besar, dosa kecil, yang nampak, tersembunyi, ucapan. Itu dia, lengkap ini. Ayo kita ulang balik. Ada yang udah hafal? Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim min kulli maksiatin zahiran wa batinan qaulan wa fi'lan amadan aw qata'an kabiran aw saghiran sirran aw alaniyatan ya ghafur. Itu dia. Nabi Muhammad istighfar mi'ati marrah, 100 kali dalam sehari. Rasul yang maksum, kalaupun ada dosanya, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa Muhammad itu kata Allah, kalaupun ada yang lama, yang kini akan datang, sudah dapat ampunan dari Allah. Tapi istighfarnya 100 kali dalam sehari semalam. Perbanyaklah Allahumma anta rabbi la
ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa na'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli. Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada bisa mengampuni dosaku ini illa anta, melainkan engkau. Pernah cerita tukang roti mengamalkan istighfar? Pernah? Rumahnya didatangi oleh seorang ulama. Siapa namanya Pak Jol? Imam Ahmad bin Hambal, atau dikenal dengan Imam Hambali, ahli hadis. Disuruh oleh nih seperti petugas masjid, apa namanya, takmir, tidur Imam Hambali di masjid, disuruhnya keluar. Syekh, keluar, ini masjid bukan tempat tidur, ini tempat sujud. Tidurlah Imam Hambali di teras, diusir juga. Kejadian itu tahu tukang roti. Ini manfaat istighfar. Jangan main-main sama istighfar, jangan dianggap enteng, jangan dianggap remeh. Datang tukang roti menengok kejadian Imam Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal diusir oleh petugas masjid. Datang dia ke situ, ada apa Syekh? Tak tahu ini Imam Hambali doh. Petugas masjid tak tahu, tukang roti pun tak tahu, dikiranya Ustaz Zulfikar. Bu, ibu kenal sama Hambali? Kenal? Coba sebut 4 nama ulama ini. Hambali, Maliki, Hanafi, Syafi'i. Indonesia banyak memakai mazhab Syafi'i, disebut dengan Syafi'iyah. Kalau Mekah itu mereka memakai Hambali, makanya bismillah dalam Fatihah disirnya. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kalau kita di sini Pak Jol, kita di sini Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, mazhab Syafi'i. Bapak Ibu, cerita tadi datang tukang roti di situ. Ada apa Pak? Enggak, saya mau tidur di masjid, tak dikasihnya. Oke lah, tidur di teras, tak juga dikasihnya. Ini pagar mau dikunci. Ya udahlah, saya pun keluar. Kata tukang roti, Pak, ayo ke rumah kami. Ada kamar siap 1. Ayo ke rumah. Masuk Imam Syafi'i, Imam Hambali ke rumah tukang roti. Apa yang dilakukan si tukang roti? Begitu dia mengader mencari roti tadi dalam sebuah baskom besar, masuk tepung, astagfirullah, masuk gula, astagfirullah, masuk santan, alhamdulillah, masuk telur, dah semua dimasuk pakai astagfirullah. Kata Imam Hambal, tukang roti, kamu mengamalkan istighfar begitu tuh udah lama, sejak saya buka usaha roti, udah puluhan tahun. Kata Imam Ahmad bin Hambal, apa yang kau dapatkan hasil istighfar tadi? Kata tukang roti, seingat saya, setahu saya, sejak saya mengamalkan istighfar ini, apa yang saya minta, saya mohon, saya inginkan kepada Allah selalu terpenuhi. Satu lagi yang belum dapat. Apa? Aku ingin nak bertemu dengan seorang ulama besar bernama Imam Ahmad bin Hambal. Takbir. Imam Ahmad bin Hambal, inilah orangnya. Hebat tak? Hebat tak? Cepatlah jawab, la ilaha illallah. Hebat tak? Apa yang hebat tu? Istighfar. Astaghfirullah
astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah, astaghfirullah rabbal, astaghfirullah minal. Sepasang suami berkelahi malam itu, dari mulai terbenam matahari sampai tengah malam tak dapat menemukan titik terang. Suami mengatakan begini, istri bilang begini, suami begini, istri begini, tak bertemu. Akhirnya karena kerasnya hati istri, apa katanya? Kalau begini caranya bang, saya minggat dari rumah nih, saya balik lagi ke rumah mak. Ibunya begitu dengan suami, elok-elok dengan suami itu sikit. Kalaulah tidak memberatkan istri, kata Rasul, maulah saya suruh istri itu sujud di kaki suaminya. Masuk surga nak? Masuk surga nak? Jawablah. Masuk surga nak? Suami layani. Coba dengar Siti Khadijah, setiap Nabi keluar diantar ke pintu, setiap balik ditunggu. Ada istri sekarang begitu? Mana? Aku pergi, kata bapak tu. Jawab ke belakang. Pergilah, katanya. Tutup pintu muka tu bang. Gimana masuk surga gitu tu? Menghardik suami siang malam. Ada mati suami dia besok, bengkak mata 3 hari. Berkelahi. Istri masuk ke kamar, keluarkan pakaian, masuk ke rentas. Suami mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri. Kenal? Kenal orangnya? Kata Imam Hasan Al-Basri, kalau begitulah kerasnya hati istri kamu itu, kau lembutkan dengan istighfar. Kau lari ke masjid. Larilah ke masjid Al-Falah. Astaghfirullahaladzim, 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 beratus kali sampai menjelang subuh. Begitu suami balik, bukannya menengok istri tak di rumah, malah istri menyambut suaminya datang, mengambil tangan suaminya. Memang si Ros yang salah, bang. Si Ros nama bininya tu. Memang si Ros yang salah bang. Maafkan si Ros ya bang. Bukan si Roy, si Ros. Si Roy apa? Hah? Tuh. Tak jadi balik. Kenapa? Dibom dengan istighfar. Lembut hati itu balik. Istighfar memancing rezeki, jangan main-main. Terjadi kemarau panjang antara 3 bulan, tanah bulan, dilaksanakanlah istisqa, salat minta hujan. Apa yang dilakukan di situ? Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Pak? Ya nak? Bukan subhanallah walhamdulillah baca dah. Seminggu setelah itu turun rahmat Allah, memancing rezeki. Tuh. Datang lagi sepasang suami istri, sudah menikah belum dapat keturunan. Nabi Ibrahim 80 tahun, Rabbi abli minas solihin, Rabbi abli minas solihin, Rabbi abli. Nikah lagi dengan perempuan lain, Siti Sarah. Barulah lahir Nabi Allah Ismail alaihissalam. Itulah yang dipotong Nabi Ibrahim pada tanggal 10 Zulhijjah, disebut dengan hari nahar. Mengapa dia datang mengadu? Syekh, kami dah lama menikah, lalu belum dapat keturunan. Ada kamu buah zuriat? Buah zuriat apa Syekh? Ada buah itu bentuknya bentuk jengkol kulitnya, tapi nanti biru. Katanya kalau itu diminum menyuburkan rahim perempuan. Buah itu tak ditemukan. Udah kata Syekh Hasan Al-Basri, pulang aja, pulang. Amalkan istighfar, balik.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahal. Apa yang terjadi? Terjadilah rasa perut tak enak, mual-mual. Rupanya dibawa ke labor apa? Jadi ibu-ibu lah tua kalau nak beranak balik amalkan istighfar. Mau beranak lagi tak? Bu, tak dengar ibu cakap saya dah. Ibu-ibu dah tua ni kalau ingin nak beranak balik amalkan istighfar. Mau? Bu, kalau ingin kunci surga ada di tangan kamu, kata Nabi, yang 4 amalkan dalam kehidupan bermasyarakat bertetangga. 4. Kalau ada orang yang tidak suka negur kamu atau dia memutuskan silaturahim kepada kamu, kamu jangan ikut, kata Nabi. Jangan ikut. Dia memutus, kamu usaha menyambung. Bahasa hadisnya itu huwa antasilu man qata'aka. Kamu menyambung silaturahmi yang putus. Apa sebab? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasil rahimah. Siapa yang betul-betul beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, sambung silaturahim. Awas kalau memutus silaturahim. La tadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang memutuskan. Ini solat rajin, berjemaah rajin, wirid tiap minggu, haji sudah, umroh berkali-kali, tapi dengan tetangga bermusuh berkepanjangan. Ya Pak Jul? Iya. Di sini ndak dong. Tempat lain yang banyak. Sini elok semua. Hah? Jadi kalau ibadah kepada Allahnya bagus, hablum minas nasnya meleset, berat kaki besok melangkah ke surga. Dengarkan di sini. La ya'illu li muslimin ayyuhdara fawqa akhahu fawqa salas. Tidak dialalkan bagi seorang muslim dan muslimah tidak teguran dengan tetangganya, dengan sesama manusia lebih dari 3 hari. Saya tanya sama ibu, yang namanya tak halal itu apa? Yang namanya tak halal itu apa? Haram. Yang namanya haram dosa. Yang namanya dosa tuh elok dengan tetangga tuh, jangan ajak pemusuh. La tabaghadu wa la tadabaru wa la ta'asadu wa la taqatu wa kunu ibadallah ikhwana. Jangan ada sifat iri dengki, jangan suka bermusuhan, jangan saling menyalahkan orang, jangan suka menggosip, jangan suka ribah, jangan suka adu domba, jangan suka berprasangka buruk. Ini masuk semua itu. Oleh karena itulah mari kita bersihkan, kita beningkan hati itu. Ya, ya Bu. Sifat sombong, sifat iri, sifat dengki, sifat angkuh, su'uzon, ribah, namimah. Ibu-ibu ada nak menemui tetangga yang tak berteguran? Ada? Ada? Apa sikap ibu? Apa sikap? Pakai surat Al-Hujurat ayat 10. Juga dibacakan oleh Ustaz Sadwan tadi. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu bersaudara. Bila mana kamu temukan di antara orang beriman tadi tidak teguran, bermusuhan, tak bersapo bahasa kampungnya, kau datangi dia. Mengapa datang? Suruh dia baik lagi. Islah namanya. Ini bukan nyuruh dia baik, menyuruh dia supaya lama bermusuh.
Datang ke situ, udahlah. Awak bertetangga ni tak elok pula musuh-musuh tu. Ingat, la yu'minu, la yu'minu, la yu'minu. Tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Qila man ya'ba ya Rasul. Siapa orangnya Rasul? Tetangga sebelah tidak pernah aman oleh sikap perbuatan tetangga sebelahnya lagi. Sampai Nabi akak sumpah, wallah la yu'minu, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Jadi tetangga jangan dianggap enteng, jangan pandang remeh. Kadar iman seseorang itu dinilai sejauh mana hubungan baik dengan tetangga. Bu, mau nak? Dia tak negur ibu negur dia, mau nak? Nah kan, payah jawab ya kan? Dia tak negur ibu negur dia, mau? Bisa? Bisa nak? Cepatlah itu kuih nak makan tu aja cepatlah. Bisa nak? Dia tak mengasihi ibu mengasihi dia, bisa? Dia tidak mau silaturahim ke rumah ibu datang ke rumah dia, bisa? Ada salah sama ibu, siap ibu maafnya tak? Tunggu dulu, elok-elok lah. Copek betul jawabnya ni. Saya ulang balik. Saya nak menengok. Jadi nak level malam ni. 4 konsep ini. Dia tak negur ibu negur dia, bisa? Dia memutus, ibu menyambung, bisa? Ambil manfaat silaturahim. Apa Majul? Umur panjang, rezeki mudah. Dia tak ngasih ibu ngasih dia, bisa? Bisa. Dia tak silaturahim rumah ibu ke rumah dia, bisa? Ada salah sama ibu, siap ibu maafkannya, bisa? Bisa. Mantap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.